Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilsmar dengan NIM 240209552004 dari kelas PTKI Angkatan 2024 yang merupakan mahasiswa aktif dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan materi mengenai proses sinkronisasi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Pak Fadli Rahman Baso SPD MPD. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sinkronisasi. Jadi, sinkronisasi adalah suatu mekanisme yang memastikan bahwa beberapa proses atau thread dapat berjalan secara bersamaan tanpa harus mengalami race condition atau inkonsistensi data, di mana sinkronisasi diperlukan saat beberapa proses berbagi sumber daya bersama. Contohnya seperti memori, file, ataupun perangkat keras untuk menghindari konflik dan menjaga integritas data. Kemudian ada komponen-komponen pada sinkronisasi. Yang pertama ada mutual exclusion atau mutex, di mana mutex adalah mekanisme yang digunakan untuk mengakses sumber daya secara bersama dalam pemrograman paralel, di mana memastikan hanya satu thread yang dapat mengaksesnya pada satu waktu. Nah, mutex ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada basic mutex. Mutex standar yang hanya bisa dikunci oleh satu thread dalam satu waktu. Dan yang kedua ada recursive mutex, di mana dia memungkinkan thread yang sama yang untuk mengunci mutex berkali-kali tanpa melibatkan deadlock. Dan yang jenis ketiga yaitu error checking mutex, di mana digunakan untuk mendeteksi kesalahan seperti melepas mutex yang tidak dapat dikunci. Nah, kemudian ada algoritma mutex. Yang pertama itu ada inisialisasi mutex, dan yang kedua itu meminta akses ke critical session, dan yang ketiga proses masuknya ke critical session, dan yang keempat itu proses keluar dari critical session, dan yang kelima thread atau proses lain bisa masuk ke critical session. Kemudian komponen yang kedua yaitu semafor. Semafor adalah mekanisme sinkronisasi dalam pemrograman yang digunakan untuk mengendalikan akses ke sumber daya bersama dalam sistem multiproses, di mana semafor juga ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada semafor biner, di mana semafor yang hanya memiliki dua angka saja, yaitu angkanya 0 dan 1. Dan jenis yang kedua yaitu semafor hitung, di mana semafor yang dapat memiliki nilai lebih dari 1 dan digunakan untuk mengontrol akses ke lebih dari satu unit sumber daya. Kemudian ada algoritma semafor. Yang pertama itu inisialisasi semafor, dan yang kedua thread meminta akses ke critical session, dan yang ketiga thread masuk ke critical session, dan yang keempat itu thread keluar dari critical session, dan yang terakhir proses lain bisa masuk ke critical session. Mungkin itu materi yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.